Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian terkait pengadaan barang atau jasa pemerintah. Juga kita sudah mempelajari ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah, artinya pada instansi apa aturan tentang Perpres 16 tahun 2018 yang digunakan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis pengadaan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, pasal 3 di ayat 1 dan ayat 2, pengadaan barang dan jasa pemerintah terdiri atas 4 jenis. Sekali lagi, jadi ada 4 jenis pengadaan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang pertama adalah pengadaan barang, yang kedua adalah pengadaan pekerjaan konstruksi, yang ketiga adalah jasa konsultansi, dan yang keempat adalah jasa lainnya. Saya ulangi, ada 4 jenis pengadaan. Yang pertama adalah pengadaan barang, yang kedua adalah pekerjaan konstruksi, yang ketiga adalah jasa konsultansi, dan yang keempat adalah jasa lainnya. Nah, apakah ini wajib berdiri sendiri-sendiri? Tidak. Di dalam Perpres ini juga disebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi. Nah, kita mulai satu persatu nih. Yang pertama, apa itu pengadaan barang? Pengadaan barang di pasal 1 angka 29 disebutkan, pengadaan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Lihat, ada beberapa stressing point yang harus kita lihat di sini. Yang pertama, barang adalah setiap benda. Benda. Lah, benda itu apa? Benda kalau kita melihat daripada pengertiannya adalah ada benda, yang wujud benda adalah berwujud padat, cair, maupun gas. Jadi kalau ada yang menyebutkan, Pak, kalau pengadaan oksigen itu apa? Oksigen itu pengadaan barang. Loh, ini kan nggak berwujud. Yang diadakan apa? Lah, bukan tabungnya, tapi oksigennya itu sendiri. Ini adalah benda yang berwujud. Tapi yang menarik, ada kata maupun tidak berwujud. Contohnya apa? Pengadaan barang yang tidak berwujud tersebut. Contoh yang sering dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah adalah pengadaan software. Contoh, Anda membeli Microsoft Windows. Bentuknya seperti apa Microsoft Windows itu? CD. Itu media penyimpannya. Bahkan di saat-saat sekarang ini, kalau kita membeli Microsoft Windows, yang kita beli itu cuma serial number-nya saja. Kita tinggal download dari Microsoft.com misalnya, setelah ada kita install, muncul serial number, nah kita bayar, dapat serial number ini yang kita masukkan ke dalam. Inilah contoh benda yang tidak berwujud. Ya, jadi software yang sudah ada di pasar, tidak perlu settingan-settingan lagi, tinggal dibeli, install, selesai. Beda lagi kalau software tersebut harus dibuat dari nol. Beda lagi, ya. Bergerak maupun tidak bergerak. Pak, kita butuh membeli anjing. Untuk apa? Kepolisian, untuk penjinak bom, atau untuk narkotika. Itu pengadaan barang. Loh, ini anjing loh, Pak. Anjing masa barang? Ya iya, barang. Barang apa? Ya bergerak, gitu loh. Mobil, ambulans, itu pengadaan barang yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Jadi prinsipnya barang itu sehari-hari, kertas, buku, meja, kursi, padi, palawija, singkong, dan seterusnya itu semua adalah pengadaan barang. Yang kedua, di pasal 1 angka 30, jenis pengadaan yang berikutnya adalah pekerjaan konstruksi. Nah, yang menarik, pengertian pekerjaan konstruksi ini sudah disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi. Yaitu apa? Keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pak, jalan kan bukan bangunan, salah. Jalan itu bangunan. Jangan Anda beranggapan yang namanya bangunan itu gedung. Ada bangunan gedung, ada bangunan sipil. Nah, sehingga pembangunan jalan, jembatan, bendungan, termasuk pemeliharaannya, Pak, pengecetan pagar, Pak. Masa konstruksi, Pak? Konstruksi. Karena itu bagian daripada pemeliharaan. Pak, genteng yang bocor itu apa, Pak? Tinggal naik ke atas, itu konstruksi. Pekerjaan konstruksi masuk ke dalam pengertian jenis pengadaan berdasarkan pasal 1 angka 30 Perpres 16 tahun 2018. Selanjutnya, jasa konsultansi. Ini ada di pasal 1 angka 31 Perpres 16 tahun 2018. Apa itu jasa konsultansi? Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional, bukan abal-abal, yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Di sini kita sudah bisa melihat ada 4 highlight di sini. Yang pertama adalah layanan profesional. Yang kedua, keahlian. Yang ketiga, keilmuan. Dan yang keempat, olah pikir. Bahasa kerennya brainware. Jadi, yang dibutuhkan ini jasanya, bukan produknya sebenarnya. Contoh tadi software. Saya membutuhkan software sistem informasi keuangan daerah. Pertanyaannya, sudah ada yang jual belum? Belum ada, Pak. Harus disesuaikan, harus dibuat lah. Buat ini butuh orang ahli tidak? Butuh, Pak, ahli IT. Berarti untuk pembuatan software tersebut masuk ke dalam jasa konsultansi. Saya mau bangun gedung, Pak, butuh gambarnya. Untuk gambar ini butuh apa? Butuh orang yang ahli di bidang arsitektur. Oh, berarti keahlian arsitek, ilmunya ada. Kemudian yang dibutuhkan apa? Tapi kan kita cuma butuh gambar, Pak. Lah, untuk bikin gambar itu memang cuman sehari 2 hari kan nggak bisa. Kalau bikin gambar sendiri, anak SD juga bisa bikin gambar pakai gunung, matahari, tengah-tengah awan jadi, tapi bukan itu. Yang kita butuh orang ahli, orang profesional. Jadi untuk merencanakan konstruksi adalah jasa konsultansi, termasuk pengawasannya. Kita butuh untuk penyusunan produk perundang-undangan, butuh ahli hukum. Itu jasa konsultansi, termasuk pengadaan. Pak, saya mau melaksanakan pengadaan internasional nih. Nggak ada yang bisa. Udah, ambil konsultan yang ahli pengadaan barang atau jasa pemerintah. Boleh. Inilah yang disebut dengan jasa konsultansi. Dan yang keempat adalah jasa lainnya. Jasa lainnya, kita lihat lagi di atas nih. Jasa non-konsultansi. Berarti apabila dia bukan jasa konsultan, otomatis masuk jasa lainnya. Atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh, Pak, saya butuh catering. Pertanyaannya sederhana. Untuk cateringnya, makanannya langsung jadi tidak? Tinggal beli tidak? Enggak, Pak, ini kan harus dibuat gitu loh. Harus kita tentukan menunya seperti apa. Berarti jasa lainnya. Karena kita butuh orang yang ahli di bidang catering. Loh, kalau gitu kenapa bukan jasa konsultan, Pak? Kan keahlian juga. Ya. Sekarang kita lihat, untuk itu dibutuhkan keterampilan atau brainware. Apakah harus ada olah pikir atau keterampilannya? Kalau dia fokus terhadap keterampilannya, maka ini masuk dalam konteks jasa lainnya. Cleaning service. Tidak harus ada S3 di bidang kebersihan, nggak perlu. Yang penting dia terampil membersihkan, bisa mencampur cairan pembersih, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini termasuk dalam konteks jasa lainnya. Jadi, Anda sekarang seharusnya sudah bisa menggolongkan pengadaan-pengadaan ini berdasarkan jenis pengadaannya. Pak, saya butuh untuk pengadaan komputer. Oke, komputer.
Pertanyaan sederhana, komputer atau laboratorium komputer nih. Kalau cuman komputernya saja, berarti pengadaan barang. Wah, tapi saya maunya menjadi sebuah lab, Pak. Masang kabel jaringannya, kabel listriknya. Nanti kalau instruktur di depan mengetik, kliennya bisa langsung kelihatan. Loh, itu berarti bukan cuma sekedar komputer saja. Membutuhkan keterampilan, membutuhkan alat khusus, metodologi khusus. Berarti kalau dia pekerjaan untuk lab komputer adalah masuk ke dalam jasa lainnya. Contoh seperti ini, ya, Pak. Tapi yang saya butuhkan ini adalah sistem yang sekaligus, Pak. Saya butuh bangunannya. Di dalam bangunan tersebut itu nanti ada kabel fiber optiknya, lengkap dengan CCTV, controller, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan pengadaan barang atau jasa terintegrasi. Apa itu? Pengadaan barang dan jasa yang menggabungkan lebih daripada satu yang tadi. Contoh tadi, saya butuh data center. Di dalamnya itu ada pekerjaan konstruksinya, di mana konstruksi tersebut harus ada raised floor, harus ada anti api, tidak boleh mudah terbakar. Dindingnya di dalamnya ada fiber optik, ada pekerjaan pemasangan cabling di dalamnya. Saya butuh peralatan komputernya di dalam. Bahkan ini sistemnya rahasia, Pak, nggak boleh sembarang yang mengerjakan. Karena yang namanya data center kalau ketahuan ini bisa diserang dari luar. Ya sudah, berarti konsultannya pun sekalian. Ini disebut pengadaan terintegrasi. Contoh kalau konstruksi, design and build. Saya mau pekerjaannya ini direncanakan, diawasi, dan dikerjakan sekaligus oleh perusahaan yang sama. Mengapa? Karena ini pekerjaannya rumit, Pak. Prototype. Belum pernah ada yang bangun di Indonesia. Belum ada yang pernah mengerjakan. Berarti antara perencanaan dan pekerjaannya harus sekaligus bersamaan. Ya sudah, inilah yang disebut dengan pengadaan barang atau jasa terintegrasi yang tertuang dalam pasal 3 ayat 2 Perpres nomor 16 tahun 2018. Nih, di layar Anda. IT solution, pekerjaan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan jalan, Pak. Saya mau jalan tersebut dia bangun, iya. Tapi bukan setelah dibangun langsung melarikan diri, nggak bisa. Saya ingin ada perawatan selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun tersebut apabila jalan tersebut rusak, dia bertanggung jawab. Berarti pembangunan dan pemeliharaannya. Ini yang disebut dengan pekerjaan terintegrasi. Inilah materi kita yang ketiga, yaitu jenis pengadaan barang atau jasa pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ingat, pengadaan barang dan jasa pemerintah terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah pengadaan barang, yang kedua adalah pekerjaan konstruksi, yang ketiga adalah jasa konsultansi, dan yang keempat adalah jasa lainnya. Dan apabila dibutuhkan, pengadaan barang dan jasa ini dapat dilakukan secara terintegrasi. Demikian video penjelasan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.